Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ustaz Alauddin, monggo merapat. Masya Allah, yang saya muliakan juga para remas masjid dan para rawuh yang mugi-mugi walaupun yang hadir sedikit, insya Allah pasti malaikatnya banyak. Amin ya rabbal alamin. Yang dengan berkat para malaikat ini yang bisa menghantarkan pahala kita dari Allah lewat para malaikat ini. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kemuliaan wahai hadirin kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik rahmatnya sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim, majelis maulid yang dibahas di dalamnya itu ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikaji di dalamnya sejarah para aulia wa shalihin, dilantunkan di dalamnya salawat kepada sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan ini insyaallah kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW syafaah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, dalam kajian kita setiap Sabtu akhir ini kita membahas manaqib para aulia wa sholihin. Sungguh kemuliaan wahai ikhwan. Ya, ilmu fikih penting, ilmu hadis penting, ilmu akidah penting. Semua ilmu penting, semua dibutuhkan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih kita mengetahui bagaimana kehidupan orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan para aulia wa sholihin. Dan dengan kita membaca manaqib mereka, sejarah kehidupan mereka, kita bisa meniru mereka, menjadikan mereka panutan kita. Nah, siapa orang yang ikut sama aulia wa sholihin di dunia, ikuti perilakunya, perkataannya, sifatnya, kelak di akhirat mereka bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Manutan dunya, manutan akhirat. Nah, dengan kita membahas manaqib-manaqib secara kehidupan para aulia sholihin, semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga bisa meniru perilaku mereka. Amin ya rabbal alamin. Dalam pengajian yang kali ini kita membahas wali baru, yaitu Sayyidina Imam Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini salah seorang ulama besar pada zamannya. Masya Allah, beliau termasuk khalifah dari kalangan Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz, beliau kembali ke suku Quraisy dari kalangan Umayyah, Bani Umayyah. Ya, Masya Allah, beliau termasuk dari kalangan tabi'in. Jadi ada sahabah. Sahabat itu man laqiya bin Nabi, siapa orang yang bertemu dengan Nabi secara yaqadhah, ya satu zaman sama Rasulullah SAW, wa mu'minan bih, iman bersama Rasulullah SAW, wa mata ala dzalik, kemudian mereka meninggal dalam keadaan iman kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau tabi'in, man laqiya bis sahabah, siapa orang yang ketemu dengan para sahabat, iman sama Rasulullah SAW dan meninggal dalam keadaan iman. Para ulama muhaditsin berbeda pendapat. Dijadikan tabi'in, digolongkan tabi'in. Yang pertama, hendaknya kalau mereka itu ngambil hadis dari sahabat. Riwayat yang kedua tidak mensyaratkan, walaupun mereka nggak ngambil hadis, nggak meriwayatkan hadis Nabi lewat sahabat, mereka termasuk dari golongan tabi'in. Nah, ini Sayyid Umar bin Abdul Aziz termasuk salah seorang yang istimewa dalam golongan tabi'in. Beliau ketemu banyak dengan sahabat-sahabat. Salah satunya Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Sa'ib bin Yazid, Sayyidina Yusuf bin Abdullah bin Salam, kemudian Khawlah binti Hakim, Sa'id bin Musayyib, ini temannya sama tabi'innya, Urwah, Abi Bakar bin Abdurrahman. Nah, ini adalah orang-orang yang menjadi guru ataupun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengambil riwayat dari mereka. Dan beliau mempunyai banyak sekali murid-murid, sangat terkenal. Ya, keilmuan beliau, kesolehan beliau, sifat zuhud beliau, apalagi sifat adil beliau. Karena beliau adalah satu-satunya khalifah dari kalangan Bani Umayyah yang adil, yang memperbaiki
nama baik yang telah ternodai oleh paman-pamannya. Jadi paman-pamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu adalah raja-raja ataupun khalifah-khalifah yang sing hobine dolim, paling seneng dolim. Sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, datang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau menjadi khalifah. Nama yang tercoreng, ya, yang ternodai dengan paman-pamannya yang telah dolim tersebut, itu dibaikan lagi, dikembalikan nama baik Bani Umayyah oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kehidupan beliau sangat agung, sangat mulia. Rasa kasih sayang beliau kepada rakyat, kepada penduduk ahli Madinah dan lain sebagainya sangat jelas dan sangat nampak sekali rasa kasih sayang beliau kepada mereka, pengorbanan beliau dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rakusnya beliau, semangat beliau dalam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ada salah seorang ulama yang mengarang manaqib Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berjilid-jilid, Masya Allah. Kitab 1, kitab 2, kitab 3, kitab 4, semua membahas dari awal sampai akhir bagaimana kehidupan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, betapa banyaknya sifat-sifat baik yang beliau sifati, perilaku yang beliau sifati. Beliau menjadi khalifah cuma 2,5 tahun saja, seperti halnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama, akan tetapi beliau telah memenuhi penduduk dan negara yang beliau singgahi, masyarakat yang beliau ayomi. Setelah penuh dengan kedoliman, diganti oleh beliau dengan keadilan. Masya Allah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Nah, beliau ini dilahirkan di kota Madinah 60 tahun setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. 60 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah Rasulullah SAW, kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini lahir. Masya Allah. Nah, ada yang mengatakan lahirnya di kota Madinah, ada juga yang mengatakan beliau dilahirkan di kota Basrah. Basrah ini adalah salah satu kota di negara Irak, ya, Basrah. Jadi ada dua pendapat. Masya Allah. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini dibaiat oleh masyarakatnya, orang-orang sudah sumpek, ya, banyak sekali kedoliman yang telah mereka alami, sampai datangnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Ketika sudah dibaiat, orang-orang ini satpam tadi, Satpol PP, satpam yang bareng terus kepada presiden. Seperti sekarang kita lihat, kalau ada pejabat lewat jalan raya, apa yang terjadi? Ya, polisi di belakangnya. Ya, apa namanya? Bel yang buat peringatan itu, tinut, ya, Masya Allah, sirininya hidup sekali. Masya Allah, orang-orang takut semua, dikawal. Masya Allah, satpamnya ikut, polisinya, Satpol PP-nya, Masya Allah. Orang sekarang, pejabat sekarang, presiden sekarang, bupati sekarang, dan lain sebagainya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika setelah dibaiat, satpam tadi semua, security semua itu datang kepada beliau dan dihadapkan kepada beliau kuda yang berhak ditunggangi oleh beliau. Masya Allah. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Apa ini? Dibuat apa? Ya, Sayyidina Umar, antum naiki, antum sekarang berhak, antum sekarang menjadi Amirul Mukminin, bukan presiden, bukan khalifah hanya di Madinah saja, semua, ya, semua dunia negara Islam, khilafah Islamiyah pada zaman itu. Nah, itu yang memegang adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Antum berhak wahai Sayyidina Imam. Enggak, kata beliau, tidak, aku tidak mau menunggangi apa yang telah ditunggangi oleh pejabat-pejabat yang telah dolim, dan aku ridho, rela aku memakai keledaiku. Ya, keledaiku faraqiba baghlatahu. Maka beliau dengan sifat tawaduknya, sifat zuhudnya beliau, sifat tidak ingin beliau tenar dan dihormati oleh masyarakat, ditinggalkan itu kuda, kemudian beliau menaiki keledai yang mana sama halnya seperti masyarakat sipil. Masya Allah. Kalau sekarang Pak Bupati katik sepeda ontel, wonten apa mboten? Yo kiamat nggih. Presiden naik becak. Wah, gak bois. Ya. Saiki Masya Allah presidennya pesawatnya dijet, istimewa. Masya Allah. Ya, ini perbedaan
pejabat dulu sama pejabat sekarang. Subhanallah. Nah, kemudian setelah beliau pakai keledai, satpam tadi jalan di hadapan beliau, dikawal beliau, dari depan ada, dari kanan ada, dari kiri ada, dari belakang ada juga. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bingung. Mada fa'altum? Apa yang kalian lakukan di depanku, di belakangku, di kananku, di kiriku? Iya wahai imam, kita menjaga antum. Kalau nanti takutnya ada orang yang menginginkan kejelekan kepada antum, kita bisa menjaga antum dan lain sebagainya. Beliau malah ruh anni, tinggalkanlah aku, jangan nyedai aku. Innama ana min nafari minal muslimin. Hanya saja aku itu seperti orang muslim biasa. Ya, jangan kau banding-bandingkan diriku dengan masyarakat-masyarakatku. Aku sama mereka itu sama. Subhanallah, ini sangat ketawaduan beliau, kezuhudan beliau dalam menjalani tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi pejabat. Subhanallah, ketika beliau sudah menjadi baiat, ketika beliau naik mimbar. Jadi setiap dulu itu Pak, kalau sudah dilantik menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, itu adatnya itu adalah naik mimbar, kemudian khutbah, ngasih tahu, ngasih ujangan, perkenalan kalau bahasa sekarangnya. Syuf, saya sekarang khalifah kalian, gini panjang. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ya, ketika beliau naik mimbar, orang-orang ngumpul semua, masya Allah. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai masyarakat, qad ibtulitu bihadzal amr min ghairi ra'yin minni fih. Sungguh aku telah diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aku sekarang menjadi khalifah kalian tanpa aku minta, tanpa aku menginginkannya. Karena disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang ingin minta, menyodorkan diri untuk menjadi presiden, untuk menjadi bupati, untuk menjadi pak camat, pak lurah, dan lain sebagainya, Allah dikit pertolongan Allah kepadanya, Allah nggak mungkin bantu dia. Akeh dolime kasarannya. Akan tetapi kalau orang-orang yang minta dia untuk menjadi presiden tanpa keinginan dia, pasti Allah Subhanahu wa taala membantu dia. Wa a'anahu Allahu fi. Ini disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti contohnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau tidak ingin menjadi Amirul Mukminin, tidak ingin menjadi khalifah dan lain sebagainya. Karena orang-orang minta kepada beliau, maka mau tidak mau beliau menjadi khalifah. Kemudian apa yang dikatakan oleh beliau? Wa inni qad khala'tuha fi anakikum. Wis, sekarang aku menjadi khalifah dan aku lepas jabatan ini kepada kalian. Wis, aku sekarang tidak ingin menjadi Amirul Mukminin, enggak ingin menjadi khalifah. Saya kembalikan kepada kalian, pilihlah siapa yang cocok, terserah kalian. Fakhtar li anfusikum ghairi. Pilihlah siapa yang kalian inginkan. Fasahal muslimun sayhah wahidah. Semua serentak yang hadir tadi, radina bik ya Amirul Mukminin, radina bik ya Amirul Mukminin, kita rela kau menjadi khalifah wahai Umar bin Abdul Aziz. 3 kali serentak semua. Nah, dengan ini kita mengetahui, makanya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, innakum satahrisuna alal imarah wa innaha satakunun nadamah yaumal qiyamah. Bakal datang waktu kalian semua, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam hadis ini lebih memfokuskan umat-umat beliau yang datang setelah para sahabat dan tabi'in. Bakal datang waktu, bakal datang zaman yang mana kalian bakal semangat dan rakus-rakus berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan. Sampai-sampai pilpres masih 2-3 tahun lagi, apa jenenge? Banner ini ada yang disobek sama orang, ada yang diperbanyak dan lain sebagainya. Sampai rela mereka mengeluarkan harta bendanya miliaran, triliunan dan lain sebagainya. Begadang ke sana ke sini. Apa biasanya yang minta-minta mencari pendukung itu biasanya apa? Bukan biar namanya itu kayak
datang ke kota ini, ayo pilih saya, ngasih hadiah, ngasih sodako, ngasih gini. Itu namanya apa? Kalau dalam bahasa beritanya itu kampanye, ke sana ke sini, keluar banyak mereka rela untuk apa? Untuk mendapatkan jabatan. Ini yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bakal datang waktu kalian semua wahai umat-umatku, satahrisuna al imarah. Kau rakus-rakus berlomba-lomba untuk kau mendapatkan jabatan tadi. Kau rela memusuhi temanmu yang muslim, kau rela membohongi tetanggamu, membohongi temanmu, ngemplang, ngempreng temanmu dan lain sebagainya demi mendapatkan jabatan. Terus hasilnya apa wahai Rasulullah? Wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah. Dan rakus-rakusmu itu, perlombaanmu itu, semangatmu itu kelak di hari kiamat bakal menjadi penyesalan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena seseorang kalau imannya kuat, kita membahas tadabburi, kita merenungi makna yang telah kita kaji pada malam hari ini. Seseorang kalau imannya kuat, wahai hadirin, seseorang kalau pola pikirnya itu memikirkan sesuatu yang bakal datang kepadanya, masa depan. Setiap masa depan kita bakal mendatangi alam akhirat. Seseorang yang imannya kuat, seseorang yang menginginkan kebaikan kepada dirinya, dia bakal mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya kelak di hari kiamat. Salah satu faktor dalam permasalahan ini, kita bisa selamat di hari kiamat kelak kalau kita nggak ingin menjadi Pak Bupati, tanggung jawabnya besar loh. Tanggung jawabnya besar. Setiap individu dari kalangan Pak RT, Pak RW, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, apalagi Presiden, Wakil Presiden, DPR, Menteri dan lain sebagainya. Setiap individu dari tempat yang menjadi tanggung jawabnya bakal dipertanyakan kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah inti adil ketika inti menjadi Pak Camat? Apakah inti Anda mengayomi, menyelidiki siapa dari masyarakatmu, bawahanmu yang butuh, yang nggak makan pada waktu malamnya, yang gini yang gitu, bakal dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak gampang, makanya sing berlomba-lomba, sing rakus dalam mengambil jabatan-jabatan ini, mereka bakal banyak penyesalannya kelak di hari kiamat. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak menginginkannya, akan tapi karena masyarakat yang meminta dan beliau soleh sekali, maka beliau menerimanya. Apa yang terjadi setelah beliau menjadi Amirul Mukminin? Beliau berkhutbah kepada para hadirin, wa qala fi khutbati atiuni ma ata'tullah. Kamu semua wahai masyarakatku, bertaatlah kepada aku selama aku bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li aku taat ambi Allah, li aku tidak menyuruh kalian kepada maksiat kepada Allah, nurutlah kepada aku. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk kita taat sama Allah, sama Rasulullah, sama ulil amr. Atiullaha war rasula wa ulil amri minkum. Nurut kita sama presiden, nurut. Kalau metu aja metu ya. PPKM jangan keluar rumah, pakai masker, bismillah. Ya, kerumunan dikurangi, nurut aja wis. Hikmahnya kita bakal mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ngurus kita, bukan permasalahan kita. Mereka dolim kayak mereka enggak dolim kayak, selama mereka tidak menyuruh maksiat, kita diwajibkan untuk mentaati perintah mereka. Masalah dia dolim ya urusannya dia ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita tidak